rombongan wisata dari Manyaran, Semarang terjun ke jurang sedalam 30 meter di jalur wisata Telaga Sarangan, Magetan, Jawa Timur. Diduga penyebabnya adalah kondisi rem kendaraan yang sudah tidak berfungsi lagi, guys. Bus Restu Agung mendapati masalah pada pengeremannya, guys, sehingga sopir tidak bisa mengendalikan dan terlihat juga bus sempat menabrak kendaraan di sebelah kanan dan kirinya. Diduga bus tersebut mengalami masalah pada sistem pengeremannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Adit Sayuti Melaku-Melaku. Nah, kali ini aku akan membahas soal remblong pada bis. Kenapa dan bagaimana itu terjadi? banyak kasusnya, dan ini akan dijelaskan oleh Pak Ahmad Wildan dari investigator senior KNKT. Nah, teman-teman, untuk video kali ini gambarnya memang monoton ya, gitu-gitu aja. Tapi informasi yang disampaikan oleh Pak Ahmad Wildan penting banget agar kita sebagai pengguna ataupun pengusahanya bisa lebih aware atau peduli terhadap keselamatan di jalan raya. Dengan air cuka, mau air kopi, mau air kencing, saya jamin 100% bisa ngerem. Nggak ada masalah, nggak ada, bisa ngerem, bisa. Kekuatannya sama-sama. Hukum Pascalnya yang penting bekerja. Terus kenapa harus minyak rem? Nah, pertanyaan ini yang mau saya tanyakan ke Bapak. Bapak tahu nggak kenapa harus minyak rem? Proses pengereman itu pasti kalau kita menggunakan minyak rem, pasti di dekatnya tromol itu ada silinder. Di dalamnya ada piston yang maju mundur. Yang gerakan kan minyak. Nanti kalau dorong kampas untuk tromol dan sebagainya. Kita semua tahu, Pak. Kampas itu tromol itu tujuannya adalah menghentikan roda berputar, ya kan? Nah, roda berputar ketika lagi berputar cepat dipaksa untuk berhenti. Ingat, hukum termodinamika 1. Energi itu nggak ada yang hilang, tapi berubah bentuk. Jadi energi kinetik yang mutar roda ketika dipaksa direm suruh berhenti, gerakan energi kinetik ini akan berubah menjadi energi kalor. Energi kalor larinya kemana? Ke silinder itu yang nyuruh dia suruh berhenti. Jadi silinder yang untuk di dalamnya ada piston itu jadi panas, Pak. Ketika panas, cairan yang ada di dalam silinder itu pasti kan jadi panas karena kan metal. Ketika panas mendidih, nah ini bahayanya. Suatu zat cair pada saat mendidih pasti akan mengeluarkan gelembung udara, namanya bubble. Gelembung udara inilah yang akan ada di antara minyak rem. Padahal syaratnya hukum Pascal itu nggak boleh ada ruang kosong, harus nyambung. Sehingga ketika ada udara, terjadilah remnya blompong, ngepong, ngemudi, ngerasakan. Nyebutnya angin palsu, saintifik nyebutnya adalah vapor lock. Itu sebabnya harus menggunakan minyak rem. Karena titik didihnya tinggi 250, 240, ya kan? Pertanyaan berikutnya, kapan seharusnya ganti? Minyak rem itu sebenarnya kalau nggak kemasukan air sampai kapan pun dia bisa dipakai, Pak. Jadi masalahnya minyak rem itu bukan masalah sudah encer atau enggak, bukan. Tapi adalah mempertahankan titik didih. Ketika minyak rem ada kandungan air 3% saja, titik didihnya turun 50 derajat, sehingga dipertahankan ambang batas maksimal adalah 4%. Nggak boleh kurang lebih dari, kalau airnya di dalam minyak rem ada 4% lebih, minyak rem harus ganti karena dia akan turun di bawah 200 sebentar aja mendidih. Nah, pertanyaan berikutnya, gimana caranya tahu mekanik bahwa ada air di dalam minyak rem sebanyak lebih dari 4%? Caranya gampang. Beli aja brake fluid tester, harganya 50.000, masukkan. Kalau warnanya merah berarti udah harus diganti. Kalau warnanya kuning masih boleh, hijau masih bagus. Itu aja. Jadi nggak ada encer atau enggak. Minyak rem itu urusannya ada kandungan air enggak di situ. Knowledge ini harus masuk kepada para mekanik sehingga dia tahu. Nah, ini yang harus diberitahu. Kemudian ada contoh lagi, Pak, yang terkait dengan keselamatan ini.
Ini bahaya nih. Saya setiap kali datang ke PO, saya pasti tanya, coba lihat kampas remnya kayak apa. Ditunjukkan. Pasti ditunjukkan kampas rem yang kuning itu loh, yang krem. Ada lagi nggak? Kebetulan waktu itu saya ke perusahaannya Ekamira. Di sana 100% itu bisnya Hino nih. Coba saya lihat ada pernah punya ini beli kampas remnya Hino nggak? Ada Pak, ambil sini. Nah, ini beda kan warnanya, ini hitam, ini krem. Saya jelasin. Yang ini yang dari Hino namanya non asbestos. Ini namanya asbestos. Yang krem ini terbuat dari asbes dan resin. Yang non asbestos dari serat Kevlar, dari steel. Ya, warnanya makanya agak gelap, kayak agak bacanya ya. Nah, saya beritahu, ketika kampas gesekan sama tromol, wah, kan panas kan? Yang kalah panasnya kan pasti kampas. Ketika kampas panas, kemudian mencapai temperaturnya, maka akan terjadi perubahan bentuk di kampas dari padat menjadi gas, namanya sublimasi. Ini peristiwanya di fisika. Gas ini akan ada di antara kampas dan tromol, sehingga pengemudi ketika ngerem dapat, tapi roda muter, ngeblong. Sebenarnya bukan kampas yang jadi licin, tapi karena ada gas di antara kampas dan tromol, sehingga itulah remnya blong. Kita nyebutnya brake feeding. Ini peristiwa terjadi di Sumedang Waduh, ya kan? Dia ngeremnya blong, kalau di handbrake ditarik, kunci, celakaan jam 8 malam, jam 5 pagi saya kesana, kunci lagi. Padahal pada saat jam 8 ngeblong, iya, karena kampasnya panas. Pertanyaan berikutnya, sebenarnya kampas itu kan ada dudukannya brake shoe, besi ya, ditempelin gitu. Itu ada fungsinya Pak. Yang namanya brake feeding nggak akan pernah terjadi di rem cakram. Kenapa? Karena panasnya kebuang dia. Pertanyaannya, gimana caranya buang panas di dalam tromol? Ya lewat brake shoe itu dibuang. Jadi panas di kampas ditempelin, kan nempel kan dengan brake shoe, buang keluar. Yang jadi masalah, kampas yang krem itu non metal. Kita semua tahu benda non metal itu nggak mau nganterin panas. Sementara kalau kita pakai yang metal cepet. Artinya pada saat gesekan, kampas yang harganya murah, yang warna krem, yang banyak dipilih PO, itu lebih cenderung remblong dibandingkan yang hitam yang punya ATPM. Nah, saya ngomong ke mekanik, tapi nggak ada yang mau Pak pengemudi. Iya, karena pengemudinya ugal-ugalan, nggak belajar defensive driving. Kalau dibilang pakem-pakeman, ya pakem yang krem memang. Karena namanya kampas pertama kali dibikin dari kayu. Kalau non metal pakem Pak, tapi sebenarnya panas. Makanya kalau metal, dia dibandingkan dengan yang non metal lebih pakem yang non metal. Tinggal makanya diajari pengemudi, kamu jangan bawa bis seperti bawa mobil kecil, mepet banget gini. Karena bis butuh ngerem yang bagus itu. Nah, ini Pak contoh bahwa pengetahuan ini